Perkenalkan, nama saya Miltri Januarti Munte. Saya mahasiswa dari Stika Santa Elizabeth Medan, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan membuat video edukasi keperawatan. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama itu ialah pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTV. Ini yaitu pemeriksaan yang meliputi temperatur atau suhu tubuh, pernapasan, nadi, dan tekanan darah yang bertujuan untuk mengetahui apakah tanda-tanda vital pasien tersebut normal atau tidak. Nah, alatnya itu ada stetoskop, tensimeter atau sphygmomanometer, alkohol, sarung tangan, jam tangan, termometer timpani atau aural, termometer rektal, tisu, kasa, pulpen, bengkok, dan lembar dokumentasi. Nah, persiapan pasien dan lingkungan itu menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien tersebut. Nah, memberikan posisi yang nyaman kepada pasien dan mengatur posisi klien senyaman mungkin agar pemeriksaan berjalan dengan lancar. Nah, ciptakan lingkungan yang nyaman, gunakan sketsel saat melakukan prosedur. Baik, pada TTV saya akan menjelaskan yang pertama kali itu adalah pengukuran suhu tubuh, yang dimana normalnya adalah 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, yang paling sering diperiksa adalah pada aksila. Saya akan menjelaskan pada aksila. Yang pertama tentu saja perawat mencuci tangan, memakai handscoon, dekatkan alat dengan klien, lalu atur posisi klien, dan jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada klien. Nah, selanjutnya itu gulung lengan baju sampai aksila terlihat atau bisa juga dibuka tetapi tetap menjaga privasi klien. Nah, selanjutnya pastikan apakah termometer siap. Jika memakai termometer raksa, suhu awalnya adalah 35 derajat Celcius. Nah, selanjutnya pasang termometer pada aksila dan suruh klien untuk meletakkan tangan di dada seperti ini. Nah, selanjutnya beritahu klien bahwa pemeriksaan akan dilakukan 5-10 menit atau pada termometer elektrik dia akan sampai berbunyi. Nah, selanjutnya itu baca hasil dari termometer, selanjutnya rapikan alat, cuci tangan, dan lakukan dokumentasi. Nah, selain pada aksila, pemeriksaan suhu tubuh dapat juga dilakukan pada oral, aural, atau rektal. Yang kedua, saya akan menjelaskan pemeriksaan frekuensi napas, yang dimana normalnya napas itu 16-20 tarikan per menit. Prosedurnya tentu saja cuci tangan, pakai handscoon, jelaskan tujuan yang akan dilakukan kepada klien, bantu klien membuka baju tetapi tetap menjaga privasi klien. Nah, atur posisi klien sebagaimana nyamannya, lakukan inspeksi atau palpasi dengan kedua tangan pada punggung atau dada untuk menghitung gerakan pernapasan selama minimal 1 menit. Selanjutnya, rapikan alat dan lakukan dokumentasi. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan nadi. Normalnya itu 60 sampai dengan 80. Tentu saja yang pertama cuci tangan, pakai handscoon, atur posisi klien duduk atau berbaring, dan selalu jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada klien. Nah, gunakan 3 jari seperti ini, lalu kaji jumlah, kualitas, dan ritme nadi. Gunakan jam tangan selalu di sini agar kita dapat menghitung frekuensi nadi. Nah, hitung selama 1 menit untuk mengetahui apakah normal atau abnormal. Selanjutnya, lepaskan handscoon, cuci tangan, dan lakukan dokumentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran tekanan darah. Nah, yang dimana alat-alatnya itu sphygmomanometer atau tensimeter, stetoskop, dan alat tulis untuk dokumentasi. Dan itu akan dilakukan pada lengan kiri karena pada lengan kiri itu lebih dekat dengan jantung sehingga lebih terdengar bunyinya. Nah,
Tentunya prosedurnya tetap cuci tangan, dekatkan alat dengan pasien, pakai handscoon, dan jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada klien. Nah, selanjutnya itu akan manset dipasang di sini, letaknya di sini sejajar dengan kelingking. Nah, setelah terdengar bunyi detakannya, pasang stetoskop di sini. Dengarkan melalui stetoskop detakannya. Bunyi pertama itu yang paling keras itu namanya sistolik, yang dimana normalnya 120. Dan terakhir itu bunyi terakhir itu namanya diastolik, yang dimana bunyinya normalnya 70 sampai 80. Nah, normalnya tekanan darah itu adalah 120 sampai 180 mmHg. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala nyeri. Yang pertama kita harus mengetahui apa nyeri itu. Nyeri itu adalah perasaan yang tidak enak yang kita rasakan dalam tubuh kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengkajiannya, yaitu PQRST, yang dimana P adalah paliatif atau penyebab dari nyeri tersebut, dan Q adalah kualitas nyeri itu sendiri, dan R itu adalah region, lokasi di mana nyeri itu terdapat. Nah, yang selanjutnya itu S, skala dari nyeri itu. Misalnya itu 0 tidak ada nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 7 itu nyerinya sedang, 8 sampai 10 itu sangat nyeri. Dan yang terakhir itu adalah T atau timing. Timing itu adalah waktu nyeri tersebut. Nah, yang kedua itu dalam edukasi keperawatan itu, yang kedua adalah pemeriksaan fisik head to toe, yaitu pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, yang bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu inspeksi atau melihat. Misalnya kita di sini mengalami kemerahan, nah kita inspeksi atau lihat kemerahan tersebut. Yang kedua itu adalah palpasi atau dengan meraba. Misalnya di sini ada pembengkakan atau tumor, jadi kita itu palpasi. Yang ketiga itu adalah auskultasi atau mendengar, bisa menggunakan stetoskop atau dengan telinga kita sendiri. Yang keempat itu adalah perkusi atau dengan cara mengetuk. Itu biasanya dilakukan pada abdomen atau bagian lain juga. Yang ketiga pada edukasi keperawatan, yaitu pengkajian anamnesa dan pengumpulan data sekunder, yang dimana untuk mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan kondisi klien untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pasien yang bertujuan untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, ada beberapa macam data, yaitu data primer yang diambil atau diperoleh dari pasien itu sendiri, dan yang kedua data sekunder yang didapat dari keluarga atau teman dekat klien. Nah, yang ketiga itu data lainnya yang didapat dari perawat dan atau rekam medis yang lain. Nah, teknik pengumpulan data itu bisa observasi atau mengamati seluruh keadaan klien. Yang kedua wawancara, tanya jawab langsung dari pasien dan terhadap perawat. Dan ketiga itu konsultasi. Yang keempat itu pemeriksaan fisik seperti inspeksi, palpasi, perkusi atau auskultasi. Nah, klasifikasi data itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data subjektif yang dimana didapat dari klien langsung, dan data objektif yang diperoleh dari perawat atau pengkajian yang dilakukan oleh perawat. Yang keempat pada edukasi keperawatan, yaitu persiapan prosedur pasien untuk pemeriksaan penunjang. Nah, kita harus mengetahui artinya terlebih dahulu, yaitu tindakan atau prosedur yang diperiksa khusus dengan mengambil sampel atau bahan si penderita untuk kita dapat menegakkan diagnosa. Yang dimana persiapannya itu adalah seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan albumin, golongan darah, dan asam urat. Yang dimana alat-alatnya itu yaitu jarum khusus untuk mengambil sampel darah, kapas alkohol, kapas kering, pengukur Hb atau kaca objek, bengkok,
perlak larutan NaCl 5%, 0,5%. Nah, prosedurnya itu dekatkan alat dan katakan tujuan kita kepada pasien untuk melakukan tujuan tersebut. Pasang perlak, cuci tangan, dan pakai handscoon. Persiapkan daerah yang akan ditusuk tergantung pemeriksaannya. Nah, kulit itu dibersihkan dengan larutan NaCl, lalu lakukan penusukan di daerah yang dipilih. Hindari hemolisis saat pengambilan darah. Bekas tusukan itu dibersihkan kembali dengan larutan kapas alkohol, lalu rapikan alat dan cuci tangan. Yang kelima, pada edukasi keperawatan saya akan menjelaskan pengendalian infeksi dasar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengendalian infeksi nosokomial yang didapat di rumah sakit, baik dari pasien ke perawat atau perawat ke pasien. Nah, terdapat masa inkubasi pada infeksi nosokomial. Misalnya yang tren sekarang adalah COVID-19 atau COVID-19. Nah, karena pasien yang tidak jujur, banyak pasien yang tidak jujur sehingga menularkan COVID-19 itu kepada perawat itu sendiri. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan sterilisasi, yaitu membersihkan atau menghilangkan kuman yang tidak diinginkan dalam benda. Nah, biasanya itu stainless atau benda lain yang bisa direbus dan atau dibakar. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan desinfekasi atau pembuangan semua mikroorganisme patogen pada objek yang hidup kecuali endospora bakteri. Yang keenam, pada edukasi keperawatan saya akan menjelaskan tentang pemberian medikasi atau pemberian obat, yang dimana yaitu cara utama terapi yang diprogramkan oleh medis untuk kesehatan pasien itu sendiri. Nah, yang dimana bisa melalui enteral atau cara pemberian obat dengan cara mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai terapi dan jenis obat. Nah, yang kedua itu melalui parenteral atau suntikan atau juga bisa disebut dengan injeksi, yang dimana itu bisa intravena, intramuskular, subkutan, dan intrakutan. Nah, yang ketiga itu adalah inhalasi atau melewati permukaan luas dari saluran napas dan epitel paru-paru yang dihasilkan dari pemberian obat seperti intravena. Nah, yang keempat itu adalah intranasal atau melalui rongga hidung atau melalui hidung. Nah, yang kelima itu intrakekal atau melalui cairan cerebrospinal. Nah, yang keenam itu topikal atau bisa juga seperti tetes mata, itu topikal, dan rektal itu dimasukkan ke rektum atau lubang anus, dan yang kedelapan itu adalah vagina. Sebelum kita melakukan pemberian medikasi, kita harus selalu mengecek 12 benar, yaitu yang pertama benar pasien, benar obat, benar dosis, benar dokumentasi, benar waktu, benar pendidikan perihal kesehatan, benar hak pasien untuk memilih, benar pengkajian, benar evaluasi, benar reaksi terhadap makanan, dan benar reaksi terhadap obat. Macam medikasi yaitu obat bebas terbatas, psikotropika atau narkotika. Nah, yang ketujuh itu pada edukasi keperawatan yaitu perawatan luka, yang dimana itu adalah gangguan atau kerusakan integritas dan fungsi jaringan pada tubuh. Luka adalah terputusnya kontinuitas dari suatu jaringan yang disebabkan oleh trauma. Faktor-faktor dari penyembuhan luka itu ada trauma, tekanan, dan gangguan vaskular. Nah, jenis luka itu ada beberapa berdasarkan kategori, berdasarkan integritas kulit, berdasarkan besar atau berat ringannya, berdasarkan deskriptor, dan bakteriologinya. Nah, proses penyembuhan luka itu ada beberapa fase. Yang pertama, fase inflamasi itu adalah 0-3 hari. Fase proliferasi itu ada
2 sampai 24 hari, dan fase remodeling itu 24 sampai 6 bulan atau sampai dengan 2 tahun. Baik, sekian video saya tentang edukasi keperawatan. Terima kasih kepada dosen kami, Ibu Martiati Barus, dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.